Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga dalam lindungan Allah SWT. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membahas, meneruskan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan MIPA, bidang fisika, bagian mekanika kuantum, yang pada video sebelumnya kita sudah sampai nomor 10. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke nomor 11, jadi gitu ya. Nah, di mana nomor 11 di sini ada sebuah sistem atom yang menyerupai atom hidrogen, yaitu atom dengan satu elektron yang mengitari intinya. Dengan intinya itu memiliki muatan sebesar Ze, jadi gitu. Nah, persamaan gelombang secara umum adalah berbentuk sebagaimana berikut. Nah, tentukan nilai R agar besar probabilitas radial bernilai maksimum pada keadaan dasar. Nah, yang menarik di sini kita harus pahami. Nah, probabilitas untuk kondisi maksimum itu tercapai jika R-nya itu merupakan jari-jari yang bersesuaian dengan atom Bohr, jadi gitu ya. Nah, jadi atom Bohr ini kemudian memiliki ini kan nilai R agar besar probabilitas radialnya bernilai maksimum pada keadaan dasar ya. Jadi keadaan dasar itu berarti ketika kita bicara ini kan ada bilangan kuantum n, kemudian L, dan juga ada M juga, jadi gitu ya. Nah, di mana N, L, sama ML itu nanti semuanya ditentukan, L sama ML itu nanti kemudian ditentukan oleh satu bilangan umum, utamanya, yaitu adalah N. Jadi gitu, seperti yang kita tahu ketika di kimia itu kan ada 1S2 gitu ya, terus kemudian 2S2, 2P6, 2P6 gitu kan. Terus ada 3S2, 3P6, dan juga nanti ada 3D ya, cuman nanti diisinya terakhir, terus kemudian 4S2 dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya pertambahan huruf S ke P, yaitu di sini bilangan kuantum orbital gitu ya. Bilangan kuantum orbital di sini akan berkesesuaian dengan jumlah nomor bilangan kuantum utamanya ya. Jadi bilangan kuantum utama itu menentukan nanti dia itu orbitnya itu apa. Ketika dasar, maka dia nanti orbitnya pasti lingkaran. Jadi itu. Nah, orbitnya itu pasti lingkaran dengan 1S2 ini. Jadi gitu. Ataupun pasti dalam bentuk probabilitas bola gitu ya. Jadi ketika di dasar itu di sini. Jadi dasar itu ketika probabilitasnya, maksudnya di kondisi dasar adalah ketika ini 1S2 ini. Jadi gitu. Nah, ini adalah bilangan-bilangan kuantum di atom menyerupai hidrogen, jadi gitu ya. Nah, dan perlu kita pahami juga ketika kita bicara kondisi dasar, maka kondisi dasar itu memiliki probabilitas maksimum untuk jari-jari, jadi dia akan memiliki probabilitas maksimum seperti ini ya. Jadi misalnya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah gambar kurva distribusi probabilitasnya. Maka nanti dia itu n sama dengan 0 itu n sama dengan n sama dengan 1 ya, itu merupakan jari-jarinya itu nanti berkesesuaian dengan jari-jari Bohr. Nilai ketika di maksimum di sini, nanti ketika diturunkan nanti itu berkesesuaian dengan jari-jari Bohr. Jadi gitu ya. Nah, jadi itu yang paling penting yang kita pahami. Ketika sistemnya itu kemudian ground state, maka ground state di sistem atom menyerupai hidrogen, maka ground state itu ketika N-nya sama dengan 1. Nah, ketika N sama dengan 1 tidak perlu mempertimbangkan L dan juga ML, jadi gitu ya. Jadi dia itu nanti cuman berbentuk ini saja, berbentuk lingkaran, jadi di mana jari-jari yang memiliki probabilitas maksimum itu sama dengan jari-jari Bohr. Nah, ini bisa dibuktikan dengan menggunakan fungsi gelombang arah radial, dengan menggunakan seperti ini ya, mencari dr saat n-nya sama dengan 1 ya, per dr itu nanti sama dengan 0, nanti ini berkaitan dengan jari-jari Bohr. Nanti solusinya di sini adalah r-nya bersesuaian dengan Bohr untuk n sama dengan 1, jadi gitu. Nah,
sekarang mari kita analisis jari-jari Bohr untuk N sama dengan 1, lebih khusus untuk muatan untuk atom menyerupai hidrogen dengan muatan inti sebesar Ze, jadi gitu ya. Nah, mari sekarang kita analisis di page yang baru. Oke, di sini kemudian saya buat stylenya itu plain. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, bahwasanya kita mau menganalisis jari-jari atom menyerupai hidrogen dengan yang kemudian dalam kondisi ground state itu kemudian sama dengan jari-jarinya Bohr. Nah, kita sudah mengerjakan tadi di nomor 7 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat video di part sebelumnya gitu ya. Nanti akan ada penjelasan bagaimana kita memperoleh proses menemukan energi ya, energi untuk atom yang menyerupai atom hidrogen, jadi gitu. Mohon maaf. Nah, jadi ini bisa di buat lingkaran seperti ini. Kemudian di sini kita akan memberikan R ya, R-nya ground state ya, ini R ground state seperti ini. Nah, kemudian di sini ada elektron. Nah, di mana ground state itu terjadi ketika hanya terbentuk satu gelombang saja. Ya, jadi terbentuk hanya satu gelombang saja. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, satu gelombang saja seperti ini. Nah, jadi menjadi satu gelombang saja, yang mana akibatnya berarti nanti dua PR ini berkesesuaian dengan lambda, jadi lambda dari partikel ya, ataupun lambda dari elektron di ground state. Nah, dari sini kita nanti akan memperoleh bahwasannya nilai R itu akan sama dengan lambda per 2P, dan kita juga bisa merubah dengan postulat de Broglie lambda menjadi H per P, dan kita memperoleh H bar per M kali V nanti, jadi gitu. Nah, ini adalah R ya. Jadi R berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini posisinya nanti V itu akan sama dengan H bar per MR, ataupun nanti V kuadrat juga bisa menjadi V kuadrat, bisa menjadi apa? H bar kuadrat per M kuadrat R kuadrat. Nah, di kasus ini sama bagaimana analisis di nomor 7 ya, bahwasanya kita bisa menggunakan gerak sentripetal, di mana gaya yang terjadi di sini adalah gaya Coulomb, ya. Gaya tarik dari inti ke elektron, gaya tarik elektron oleh inti, gitu ya. Yang besarnya adalah K dikalikan ZE dikalikan E dibagi dengan jaraknya adalah R kuadrat sama dengan masanya elektron itu dikalikan dengan kecepatan elektron kuadrat dibagi dengan R. Dan ini kita bisa merubah V kuadrat menjadi itu tadi gitu ya. Sedemikian hingga nanti kita memperoleh Z K E kuadrat gini ya. Kemudian dibagi dengan R kuadrat sama dengan itu dimasukkan ya, H bar kuadrat per M R pangkat 3. Nah, dari sini nanti kita bisa mencoret R-nya. Nah, dan kita nanti bisa mengakhiri dengan nilai dari R yang itu akan sama dengan H bar kuadrat terus kemudian M K E kuadrat 1 per Z. Jadi gitu. Nah, ini adalah nilai dari R. Jadi gitu. Jadi nilai R yang memiliki probabilitas paling maksimum yang kemudian berkesesuaian dengan jari-jari Bohr. Jadi gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi intinya nanti ketika teman-teman belajar orbital dari atom hidrogen, maka jari-jari ground state untuk probabilitas maksimum itu memiliki nilai yang sama dengan jari-jari Bohr. Jadi gitu. Jadi usahakan teman-teman mengingat itu ya. Itu yang paling penting, poin pentingnya. Oke, itu nomor 11. Nah, sekarang kita nomor 12, di mana gaya nuklir yang mengikat nukleon dalam inti atom dapat diperoleh dari fungsi potensial, di mana bisa dilihat di gambar di samping ini ya. Di mana nanti potensialnya itu, ataupun ya potensialnya itu bisa digambarkan sebagaimana berikut. Nah, ini potensial ya. Ini potensial atau energi potensial? Ya, asumsikan potensial di sini adalah energi potensial. Jadi kita memiliki energi potensial yang berbentuk sebagaimana berikut. UR sama dengan VR E pangkat minus KR
apa itu? Ya KRR ya, KRR dibagi dengan R dikurangi dengan VA E pangkat min KA R per R. Nah, kenapa kok dikasih nama R sama A? Nanti saya jelaskan. Nah, bisa dilihat di sini ditanyakan adalah turunkan ungkapan rumus untuk gaya yang bersifat tolak-menolak saja. Nah, di mana kita tahu bahwasanya gaya itu merupakan turunan parsial. Jadi gaya itu dalam arah radial, ya dalam arah radial ya, dalam arah radial seperti ini, F dalam arah radial, nah seperti ini. Nanti itu merupakan turunan secara parsial dari energi potensial terhadap R, jadi gitu. Nah, ini seperti itu. Oke, di mana ada negatif, tanda negatif di sini. Nah, kita bisa kemudian menarik ya ini ya, persamaan tadi ke bawah. Sedemikian rupa nanti kita akan memperoleh minus D2 per 2R. Dimasukkan saja ini saya bisa menggunakan ini ya. Mohon maaf kalau nulis biasa nggak bisa. Oke, jadi kita memiliki sudah kita masukkan ya, di mana R topinya nggak apa kita buat seperti ini aja. Nah, kemudian kita bisa menurunkan per bagian ya. Nah, pertama kita turunkan yang VR dulu, yang bagian yang kiri, yang kiri. Sedemikian rupa nanti VR-nya bisa keluar dan kita bisa menurunkan hanya yang ada R-nya saja. E pangkat min KRR per R ya seperti ini, dan yang kanan akan memperoleh plus VA ya do per do R E pangkat minus KA R per R, jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana cara menurunkannya. Bisa menggunakan rumus biasa ya, turunan U per V, U per V, yaitu yang atas diturunkan dikalikan fungsi yang bawah, dikurangi dengan turunan bawah dikalikan fungsi atas, dibagi dengan bawah kuadrat gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa menggunakan itu ya, nggak perlu saya jelaskan karena teman-teman bisa mencoba sendiri. Nanti ini hasilnya adalah minus KR E pangkat min KR R R kalikan R, terus kemudian dikurangi dengan ini, turunannya bawah adalah 1 minus E pangkat min KR R dibagi dengan R square, jadi gitu. Begitu juga yang sebelah kanan, yang sebelah kanan itu juga sama ya, plus VA minus KA E pangkat min KA R minus ada R-nya ya, dikalikan dengan R dikurangi dengan minus E pangkat min KAR saja, semuanya dibagi dengan R square. Nah, kita tinggal masukkan tanda negatifnya. Sedemikian rupa nanti kita peroleh KR per R square VR E pangkat min KR R ditambah dengan VR per R square E pangkat minus KR R dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan ini, yang VA. Nah, VA dan seterusnya gitu ya. Nah, dan ini positif ya, yang di dalam kurung ini adalah positif. Kenapa? Karena positif dikalikan negatif, jadi negatifnya tak keluarkan. Jadi yang di dalam ini adalah positif. Oke, kita bisa lihat di sini. Nanti kita harus paham apa makna repulsif itu. Jadi repulsif itu sebagai berikut. Jadi ketika di sini ada apa namanya itu dua benda yang kemudian R-nya itu ditarik dari sini, misalkan ini lebih besar, lebih masif gitu ya. Nah, maka nanti repulsif itu ketika dia searah dengan R. Ketika dia itu misalkan gaya itu kemudian dia akan menjadi repulsif ketika F-nya itu positif angka dari arah R topi seperti ini. Nah, padahal ini tadi kan sebenarnya ini adalah arah R topi ya. Ini adalah arah R topi, ini R topi, dan ini juga yang kiri ini adalah R topi, yang kanan juga R topi juga. Kita bisa melihat bahwasanya yang kiri di sini adalah positif, yang kanan adalah negatif. Nah,
Padahal kita pengennya adalah repulsif. Repulsif itu adalah yang kita inginkan adalah gaya yang bersifat tolak menolak saja ataupun repulsif, tolak menolak. Nah, tolak menolak itu berarti yang positif. Artinya yang kita pakai cuman yang kiri saja. Jadi gaya tolak di sini, nah itu nanti akan sama dengan cuman yang ini aja, VR KR dibagi R kuadrat E pangkat min KR R ditambah dengan VR per R square. Ini ada R-nya ya, sorry, ini ada R-nya sebenarnya. Ini ada R-nya, ini ada, ini bisa kecoret dengan bawah ya, bisa kecoret sama bawah. Oke, seperti ini dicoret aja. Nah, seperti ini, kemudian E pangkat min KR R seperti ini. Nah, ini adalah gaya tolaknya. Dan kita bisa melihat kenapa kok ini disimbolkan R, karena R itu singkatan dari repulsif, sementara A ini disingkat dari atraktif, jadi gitu. Nah, makanya kita sudah bisa melihat kenapa kok di sini itu ngasih clue A sama R gitu ya. Jadi nggak perlu berpikir lama sebenarnya. Oke, baik, itu adalah nomor 12. Simpel sekali, nggak terlalu banyak matematikanya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 13. Di mana nomor 13 ini cukup menarik dan cukup panjang. Maka dari situ saya akan bahas di video selanjutnya ya. Karena mungkin memakan cukup waktu jadi gitu. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video pembahasan OMIPA bidang fisika pakai mekanika kuantum. Semoga nanti bisa memudahkan teman-teman semuanya untuk belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.